Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Karena tidak ada zat yang pantas dipuja dan dipuji melainkan Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala saja. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kehadiran baginda alam sallallahu alaihi wassalatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hadapan saudara sudah ada buku panduan dari Majelis Ulama Indonesia yang berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Dan buku ini dilengkapi pernyataan ulama-ulama besar Indonesia seperti Hadratus Syekh Hasim Al-Asy'ari, Profesor Dr. Hamka, Dr. Muhammad Nathir, dan Kiai Haji Hasan Basri. Dan buku ini setelah saya baca, ma'asyiral muslimin, buku yang sangat-sangat luar biasa, di mana tim penulis MUI Pusat sudah mengerahkan seluruh kemampuan mereka ketika meneliti tentang penyimpangan satu sekte dalam Islam atau sempalan Islam, yakni sekte Syiah. Bahkan dalam buku ini dilengkapi tentang sepak terjang dakwah Syiah, baik melalui dunia maya seperti internet, situs, blog, dan yang lainnya. Kemudian juga tentang dakwah mereka lewat televisi, radio, dan yang semacamnya. Bahkan juga disebutkan tentang yayasan-yayasan dan juga penerbit buku serta beberapa referensi tentang sepak terjang Syiah di negeri yang tercinta Indonesia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu kita sangat senang dengan keluarnya buku ini. Sejak lama kita menunggu-nunggu terbitnya buku ini, karena memang sepanjang sejarah ma'asyiral muslimin, Syiah dari zaman ke zaman akan senantiasa menyesatkan anak-anak Adam alaihi salatu wassalam yang telah berpegang dengan dinullah al-haq yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sekte yang lebih berdarah daripada sekte Syiah dari zaman ke zaman. Mulai dari awal kemunculannya sampai hari ini, bahkan sekte berdarah ini akan muncul di akhir zaman.
menjadikan orang-orang Persia Majusi yang menyembah api menanamkan dendam terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga mereka mengutus seorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi untuk membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara pengecut. Karena Abu Lu'lu' al-Majusi ketika membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ketika itu dalam posisi sedang mengimami salat subuh. Dia pura-pura masuk ke dalam shaf, kemudian salat di shaf pertama, dan di balik jubahnya dia lempitkan satu pisau bermata dua yang sudah diracuni. Kemudian Umar ditikam dari belakang dengan berkali-kali tikaman, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjerit. Ada yang mengatakan, Umar mengatakan bahwa sungguh seekor anjing telah menggigitku, sehingga akhirnya Umar tumbang karena banyak keluar darah, dan salat pun digantikan oleh Abdurrahman bin Auf dengan salat yang ringan karena melihat parahnya luka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun anehnya ikhwatufiddin azza Allah wa iyyakum, manusia yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana yang terbuat dari emas, dan ternyata istana itu diperuntukkan untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata orang yang membunuh manusia yang telah dijamin masuk surga oleh seorang makhluk yang paling mulia di permukaan bumi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda sallallahu alaihi wasallam, ternyata pembunuhnya diagung-agungkan sampai hari ini oleh orang-orang Syiah Rafidhah di Irak. Kuburannya Abu Lu'lu' ikhwatufiddin azza wa iyyakum, pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diagung-agungkan kuburannya. Bahkan orang-orang Syiah mereka datang ke kuburan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berdoa di situ, Allahumma syur ma'abi lu'lu'ah, Allahumma syurna ma'abi lu'lu'ah. Itulah doa mereka, ya Allah, kumpulkan kami bersama Abi Lu'lu' al-Majusi, orang yang tidak dikenal sujud dan rukuk kepada Allah azza wa jalla. Lihat ikhwatufiddin azza Allah wa iyyakum. Kemudian disebutkan dalam sejarah pada tahun 317 Hijriah, pada tahun 317 Hijriah, tepatnya pada hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah, Syiah Qaramithah, Syiah salah satu sektenya bernama Qaramithah, membantai jemaah haji dan mencungkil Hajar Aswad pada tahun berapa? 317 Hijriah. Bahkan ketika itu jenderal mereka yang bernama Abu Tahir Sulaiman bin Abi Sa'ad al-Janabi, ini adalah salah satu jenderal mereka, jenderal dari kalangan Syiah Qaramithah. Dengan begisnya dia mengerahkan pasukannya untuk membantai seluruh jamaah haji. La ilaha illallah. Tidak ada satupun yang selamat ketika itu kecuali dibantai orang-orang Syiah. Bahkan orang-orang yang hendak menyelamatkan diri, mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah, pun tidak luput daripada tikaman orang-orang Syiah. Bahkan sebagian bangkai atau mayat orang-orang yang dibunuh oleh Syiah Qaramithah ini dimasukkan ke dalam sumur, sehingga sumur Zam-Zam berubah menjadi darah. Tidak cukup kebegisan sampai di sini Syiah Qaramithah ini. Kemudian Abu Tahir
kemudian atas saran dari Daulah Fatimiyah, maka kemudian Syiah Karamitah mengembalikan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Lihat pembantaian berdarah tahun 317 Hijriah, ribuan jemaah haji dibantai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada tahun 650 Hijriah, pada tahun 650 Hijriah, ketika daulah dikuasai oleh Daulah Abbasiyah, ketika itu yang menjadi khalifah adalah seorang yang bernama Mu'tasim. Seorang khalifah yang bernama Mu'tasim. Ketika itu Daulah Abbasiyah sedang berkuasa. Ada perdana menterinya yang bernama Ibnu Al-Qami Ar-Rafidi, Ibnu Al-Qami Ar-Rafidi, dan juga Nasiruddin At-Tusi, dua-duanya seorang Rafidah, seorang Syiah. Keduanya bersekongkol dengan tentara kafir, tentara Tatar. Kemudian mereka melakukan hubungan, memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan negaranya sendiri, sampai akhirnya melakukan makar dan menjebak sang khalifah. Kemudian Tatar berhasil menguasai Baghdad dan terjadi pembunuhan hebat, di mana seluruh kaum muslimin yang ada di Baghdad dibantai oleh orang-orang Tatar akibat pengkhianatan Ibnu Al-Qami dan Nasir At-Tusi Ar-Rafidi. Ribuan bahkan jutaan bangkai, sehingga tidak sempat dikuburkan. Akhirnya bangkai ini menjadi wabah yang sangat besar, sampai wabah penyakit ini sampai ke negeri Syam. Bayangkan ikhwatiddin azan ya Allah. Ya. Seandainya di batu besar ini semua dibunuh, kemudian mayatnya tidak dikuburkan bergelimpangan di mana-mana, apa yang terjadi? Mewabah di mana-mana. Itu yang terjadi di Baghdad, sampai diceritakan karena bengisnya tentara Tatar membunuh kaum muslimin Baghdad, sampai darah naik sampai setumit karena banjir darah di Baghdad ketika itu. Iya dan tidak. Khotfidin azan ya Allah wa ya. Kemudian juga kita kenal dalam sejarah bahwa diceritakan Syiah Safawiyah yang menyerbu ini pada abad sekitar 16 Masehi. Pada abad sekitar 16 Masehi, ada yang mengatakan abad ke-10 Hijriah, bahwa dahulu orang-orang Iran, ikhwatiddin azan ya Allah, orang-orang Iran itu semuanya Sunni, tidak ada yang Syiah. Orang-orang Iran ini semuanya Sunni, tidak ada yang Syiah. Akan tetapi setelah diserbu oleh Syiah Safawiyah, Daulah Syiah Safawiyah, maka terjadi pembantaian hebat di Iran. Banyak orang-orang Sunni dibunuh, sampai akhirnya dikenal orang-orang Iran itu sebagai orang-orang Syiah sampai hari ini. Bahkan di Iran itu tidak ada satupun masjid Ahlussunnah wal Jamaah, semuanya masjid Syiah. Bahkan banyak ulama sunnah diculik dan dibunuh sampai hari ini. Bahkan ketika Saddam Hussein tumbang, kemudian negeri Irak dikuasai Syiah, apa yang terjadi? Seluruh ahli sunnah wal jamaah, anak-anak mudanya digantung di pelabuhan, digantung hidup-hidup. Dan itulah dari zaman ke zaman pengkhianatan Syekh Khotfidin azan ya Allah wa iyyakum akan tetap dicatat dalam sejarah. Begitu juga pembantaian pada hari ini. Apa yang terjadi di Lebanon, apa yang terjadi di Suriah yang paling parah, apa yang terjadi baru-baru di Yaman. Dan nanti dalam buku ini ditulis apa juga yang terjadi di Indonesia. Bagaimana sepak terjang mereka untuk mengacaukan NKRI. Mereka membuat kerusuhan, ditulis dalam buku ini. Artinya khotfidin azan ya Allah wa iyyakum, bahwa memang orang-orang Syiah itu akan membuat kerusuhan sejak zaman
Lihat teman, Syiah ini bahaya, membuat kerusuhan di zaman dahulu, membuat kerusuhan di zaman sekarang, dan membuat kerusuhan yang akan datang. Makanya sangat bersyukur sekali saya dengan keluarnya buku panduan Majelis Ulama Indonesia Pusat ini, supaya masyarakat Indonesia lebih mengenal dan mewaspadai sebenarnya Syiah itu menyimpang atau tidak, dan ternyata sangat-sangat menyimpang sebagaimana tertulis dalam buku ini. Baik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, itu sekilas tentang bagaimana orang-orang Syiah ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, atau sejarah berdarah Syiah sepanjang zaman. Antum lihat pada langsung pada halaman ke-21, mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Halaman 21, lihat. Beliau ataupun tim penulis Majelis Ulama Indonesia Pusat, sebelum masuk ke dalam penyimpangan yang akan dijelaskan, mereka menjelaskan tentang sejarah Syiah. Dari mana asal-muasal munculnya Syiah ini? Secara garis besar yang ditulis di sini, tidak mungkin kita baca karena waktu yang singkat, bahwa Syiah ini al-Qur'an azza wa jalla yang muncul di zaman terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita tahu bahwa ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Sabah. Abdullah ibnu Sabah, dia pura-pura masuk Islam di zaman siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Sabah ini adalah tokoh utama lahirnya sekte yang kita kenal dengan sekte Syiah. Lah Abdullah bin Sabah ini, ma'asyiral muslimin, seorang munafik. Dia beragama Yahudi, seorang Yamani Himyari, pura-pura masuk Islam di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian menghembuskan pemahaman-pemahaman Yahudi di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi ketika dia mempengaruhi orang-orang Madinah dan Mekah, tidak bisa. Karena Mekah dan Madinah, mereka adalah masih dikelilingi oleh para ulama, para sahabat Nabi SAW. Sehingga kemudian ia mencari pengaruh di negara yang jauh daripada Mekah dan Madinah. Maka berangkatlah dia ke Mesir, dan berangkatlah dia ke Irak, ke Syam. Karena tahu bahwa di Mesir masuk Islam itu setelah di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Penaklukan Mesir itu di zaman Umar. Dan juga penaklukan Irak di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam tidak sampai ke sana. Sehingga Islamnya tidak kokoh. Masih banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Lah orang-orang yang baru masuk Islam ini dipengaruhi oleh Abdullah bin Sabah. Kemudian dibuat cerita-cerita fiktif tentang kekhilafan Utsman bin Affan. Bahwa Utsman ini KKN, nepotisme, banyak keluarganya dijadikan pejabat dan begitu seterusnya, melakukan korupsi, macam-macam diceritakan kepada anak-anak muda yang baru masuk Islam. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit Abdullah ibnu Sabah memiliki pengikut dari anak-anak muda Mesir dan anak-anak muda Irak. Maka kemudian bergabunglah anak-anak muda ini dan berangkat ke Madinah untuk melakukan demonstrasi menuntut tentang kekhilafahan Utsman. Bahwa Utsman itu harus turun dan digantikan dengan orang lain yang pantas. Sesampainya mereka di Madinah, maka melakukan dialog
kehendak Utsman, Allah berkehendak lain. Akhirnya anak-anak muda ini ternyata mengepung rumah Utsman sampai berakhir dengan pembunuhan Utsman bin Affan secara sadis. Secara sadis, ikhwafidin azanillah ya. Maka dari terbunuhnya Utsman ini terjadi dua kubu, dua kelompok. Kelompok yang pertama mengatakan kalau Utsman sudah meninggal, maka kita angkat pengganti Utsman, dan tidak ada yang layak menjadi pengganti Utsman kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka mereka pun sepakat untuk membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kelompok yang lainnya adalah kelompok kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Syam. Mereka mengatakan kami tidak setuju dengan pembaiatan Ali sampai seluruh pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditangkap dan diadili. Baru kami siap membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Muawiyah. Dan kita tahu Muawiyah ini, masya Allah, pemimpin yang sangat luar biasa, menjadi teladan bagi penduduk Syam. Sehingga ketika sikap dari Muawiyah seperti itu didukung oleh orang-orang Syam, sehingga dua kekuatan berhadap-hadapan. Kata Ali bin Abi Thalib, baiat saya. Setelah Anda membaiat saya, kita akan panggil, kita akan hukumi seluruh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Ali bin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi Muawiyah mengatakan tidak, tangkap dulu baru kita membaiat Anda. Sehingga akhirnya terjadilah perang dalam sejarah disebut dengan perang sifil. Ingat, peperangan ini murni soal ijtihad. Yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat pahala 1. Artinya kedua-duanya dapat pahala. Jangan dicela. Kita harus menghormati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang sifil ma'asyiral muslimin, maka banyak para sahabat yang jadi korban di situ. Baik dari kubu Muawiyah ataupun kubu Ali bin Abi Thalib. Akhirnya sepakat dua kelompok ini untuk mengakhiri peperangan dengan melakukan perdamaian. Maka diutuslah dari dua kelompok ini masing-masing utusan. Satu diutus Abu Musa al-Asy'ari dan satunya diutus Amr bin As. Maka Abu Musa al-Asy'ari dengan Amr bin As ini melakukan perundingan sehingga tercetuslah beberapa poin. Salah satunya adalah dihentikan peperangan. Maka setelah disepakati beberapa poin, maka Ali pun setuju. Akhirnya menarik pasukan dan kembali ke Kufah. Belum lagi sampai di Kufah, tiba-tiba sekelompok orang keluar dari tentara Ali sebanyak 10.000 lebih. Kemudian mereka mengarah ke satu tempat yang disebut Harura. Disinilah cikal bakal orang-orang Khawarij muncul. Ketika itu Ali berusaha menarik pasukannya dengan mengutus Abdullah bin Abbas. Akhirnya 6.000 pasukan kembali kepada pasukan Ali dan sisanya tidak mau. Sisanya adalah cikal bakal Khawarij yang akhirnya membunuh Ali bin Abi Thalib, kemudian juga siasat membunuh Amr bin As tapi gagal, kemudian juga siasat membunuh Muawiyah gagal juga. Tapi mereka berhasil membunuh Ali. Di sisi lain ada kelompok lain. Jadi ada dua kelompok ini di pasukan Ali. Satu kelompok orang-orang yang memusuhi Ali karena tidak setuju dengan tahkim. Satu kelompok lagi para pembela Ali. Mereka lah orang-orang yang terhasut oleh pemahaman Sabaiyah, Abdullah ibnu Sabah, yang memang dari dulu benci kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah kelompok yang ada dalam tubuh pasukan Ali ini adalah orang-orang yang setia dengan Ali radhiyallahu anhu. Tapi kesetiaan mereka sampai melampau sehingga taraf mereka sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Sehingga suatu ketika orang-orang Abdullah bin Sabah datang kepada Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, "Antal ilah." Engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah. Lihat ekstrimnya orang-orang Syiah zaman dulu. Mengatakan di hadapan Ali, "Antal ilah, kamu adalah Tuhan kami." Maka Ali marah ketika itu. Karena Ali tidak merasa Tuhan, maka Ali memerintahkan pasukannya untuk menggali parit yang sangat besar, kemudian menaruh seluruh kayu bakar yang sangat banyak,
bukan tobat, malah tambah parah, mengatakan, oh tentu Ali ini memang Tuhan, karena tidak boleh menghadap dengan api kecuali Rabb pemilik api. Berarti Ali adalah Tuhan karena dia Rabb pemilik api. Buktinya apa? Menghadap dengan api, karena Nabi mengatakan la yu'adzibu bin-nar illa rabbun nar. Tidak boleh menghadap dengan api kecuali Zat pemilik api. Lihat, Ali adalah Tuhan, makin jadi. Akhirnya Ali terus memberantas mereka. Dalam sejarah Abdullah bin Sabah lari menyelamatkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disitulah cikal bakal orang-orang Syiah muncul. Tapi ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum, kalau disebut dengan Syiah, dimutlakan kalimat Syiah, Syiah ini banyak pecahannya. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ismailiyah, macam-macam Syiah. Tapi kalau seandainya dikatakan Syiah, maka yang dimaksud di sini adalah Rafidhah. Ingat, kalau disebut Syiah tanpa diembel-embeli Zaidiyah ataupun Ismailiyah atau sekte-sekte Syiah yang lainnya, ketika kita sebut Syiah, maka tanamkan dalam pikiran kita bahwa yang dimaksud adalah Rafidhah, sekte Syiah tersesat. Karena mereka orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam buku ini dijelaskan. Ikhwatu fiddin azani Allah wa iyyakum. Pada halaman 30. Pada halaman 30 perhatikan di situ. Syiah Rafidhah atau juga dikenal dengan Syiah Itsna Asyariyah, Syiah yang menetapkan 12 imam. Syiah yang menetapkan 12 imam. Inilah imam-imam 12 menurut versi Syiah. Pertama Ali bin Abi Thalib dalam urutan pertama. Kedua anaknya Hasan ibnu Ali ibn Abi Thalib. Ketiga Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Ali bin Husain Zainal Abidin, orang yang terkenal Masya Allah, Zawah, paling dermawan Zainal Abidin. Ketika masa hidupnya dia disangka bakhil, manusia pun menganggap Zainal Abidin orang bakhil. Tapi ternyata ketika meninggalnya Zainal Abidin, penduduk Madinah merasa kehilangan beras atau gandum yang biasa setiap minggu sudah ada di pintu rumah mereka. Jadi setelah meninggalnya Zainal Abidin, penduduk Madinah kehilangan gandum yang biasa setiap minggu ketika mereka membuka pintu di waktu subuh sudah ada 1 karung gandum. Ternyata setelah meninggalnya Zainal Abidin tidak ada lagi. Dan ternyata mereka baru paham siapa yang mengantarkan gandum itu. Dialah Zainal Abidin, dipikul langsung sampai ketika dia meninggal ada bekas kapalan di sini. Kemudian juga Muhammad bin Ali al-Baqir, Ja'far bin Muhammad as-Sadiq, Musa bin Ja'far al-Kadhib, Ali bin Musa al-Ridha, Muhammad bin Ali al-Jawad, Ali bin Muhammad al-Hadi, Al-Hasan bin Ali al-Ash'ari, Muhammad bin Al-Hasan al-Mahdi al-Muntadhar. Imam 12 mereka, imam yang terakhir yang akan muncul. Lah ini semuanya ikhwatu fiddin keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi imam-imam ini ditetapkan oleh orang Syiah Rafidhah bahwa 12 imam ini kedudukannya sama dengan Nabi. Kalau Nabi SAW dibekali Allah dengan mukjizat, dibekali oleh Allah dengan kitab-kitab, dibekali Allah dengan wahyu, dan para nabi tidak melakukan perbuatan dan ucapan kecuali bimbing wahyu, maka imam yang 12 sama kata mereka. Maksumun, mereka maksum semaksum Rasul atau semaksum Nabi dan Rasul. Ucapan mereka sama sejajar dengan ucapan Nabi. Ucapan mereka sama dengan wahyu. Kalau para ulama mengkafirkan orang-orang Ahmadiyah karena pimpinan mereka Hadrat Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi, maka tentu lebih layak tuduhan itu juga diberikan kepada orang-orang Syiah Rafidhah karena mensejajarkan imam mereka dengan Nabi.
Dan salah satu bukunya itu ada ringkasan-ringkasan tentang bagaimana malaikat Jibril turun kepada Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dan memberikan wahyu-wahyunya. Itu menurut pengakuan ditulis di situ. Sehingga para ulama mengatakan Ahmadiyah Qadiani ini dikafirkan karena Ibnu Katsir mengatakan ketika mentafsirkan ayat wa khataman nabiyyin, dan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir, maka dia kafir. Maka tentu lebih layak lagi tuduhan ini diberikan kepada Syiah Rafidhah, karena menganggap bukan satu, kalau Ahmadiyah cuma satu aja, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad kan ngaku nabi, ini 12 imam disejajarkan dengan nabi. Bahwa 12 imam ini ucapannya sama dengan nabi, seluruh ucapannya hujah sehujah Al-Quran dan Sunnah. Maka takrif sunnah menurut orang Syiah berbeda dengan takrif sunnah menurut ahli sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Anda bisa lihat pada halaman 36. Di sini tim penulis dari Majelis Ulama Indonesia Pusat menukilkan beberapa keterangan para imam ahli sunnah wal jamaah, di antaranya Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lainnya, tentang bagaimana celaan mereka terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ucapan Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 179, dikenal juga dengan Imam Darul Hijrah. Apa kata beliau? Alladhi yashtumu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahum sahbun aw qala nasibun fil Islam. Kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukilkan dalam Al-Khallal dalam sunnahnya, dan juga dikeluarkan Ibnu Battah dalam Al-Ibadah As-Sughra, kata Imam Malik, orang-orang yang mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak memiliki saham atau bagian dalam Islam. Ya, kerasnya Imam Malik. Dan tidak ada manusia yang paling mencaci maki para sahabat kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan bahwa seluruh para sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir murtad kecuali 3 orang. Satu, Salman Al-Farisi, yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketiga Miqdad Ibnul Aswad. Selain yang 3 ini semuanya kafir. La ilaha illallah. Lihat kata Imam Malik, siapa yang mencaci maki sahabat Rasul, maka mereka tidak punya saham atau bagian dalam Islam. Lihat pula ucapan imam kita, Imam Syafi'i, yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Lam ara, kata Imam Syafi'i, ahadan min ashabil ahwa'i akdzab fi da'wa wa la ashhad bizzuri min ar-Rafidhah. Saya tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang paling banyak berdusta dalam dakwahannya dan yang paling banyak bersaksi palsu kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Pengakuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah imam kita semua yang mengatakan seperti ini. Karena orang Syiah itu mereka membolak-balikan sejarah, mencaci maki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pintarnya orang Syiah. Kita tahu bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang telah berjuang menegakkan agama Allah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena perjuangan para sahabat, Islam tidak sampai kepada kita. Mereka sudah menghabiskan
keotentikan Al-Quran, keterjagaan Al-Quran. Menurut seorang ulama Syiah, Al-Mufid dalam kitabnya Awaqil Al-Maqalah menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orsinil, artinya tidak asli lagi, sudah KW. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan. Lihat ini ucapan orang Syiah. Tokoh Syiah lainnya mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqul Syarah Al-Kafi menyatakan bahwa Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Al-Qumi, tokoh mufassir Syiah, mengatakan dalam mukadimah tafsirnya bahwa ayat-ayat Al-Quran ada yang dirubah sehingga tidak sesuai dengan ayat aslinya, seperti ketika diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada tangan kita ini, itu sudah tidak ada lagi, tidak asli lagi. Maka disebutkan oleh para ulama yang mu'tafidin azza Allah wa yakum, bagaimana penyimpangan mereka terhadap Al-Quran ini. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak sempurna. Al-Quran tidak sempurna, sehingga harus ada yang ditambah dan dikurangi. Contoh, mereka menambah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan dadamu ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan telah kami letakkan keletihanmu ya Muhammad, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat, memuliakan namamu ya Muhammad. Kemudian orang-orang Syiah menambah wa 'aliyan sahrak. Ada tambahan. Jadi surat ini tidak sampai wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi ada ayat yang ditiadakan yang bunyinya wa 'aliyan sahrak, dan Ali adalah bagian dari menentumu. Mereka menganggap bahwa ini dibuang oleh orang-orang ahli sunnah. Wa 'aliyan sahrak ini ditiadakan, katanya, sengaja ditiadakan. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka berani mentahrif ketika mentafsirkan Al-Quran. Jadi orang-orang Syiah ini berani mentahrif, merubah-rubah maknanya. Ketika mereka tidak berani merubah-rubah lafaznya, maka berani merubah-rubah maknanya. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kamasali syaitan idz qala lil insani kfur, seperti permisalan syaitan yang berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Ini kisah ini ma'ruf. Jadi kisah tentang seorang rahib di zaman Bani Israel yang dititipi seorang wanita cantik oleh dua orang laki-laki yang hendak berjihad. Karena saking percaya kepada si rahib, kemudian perempuan dititipkannya ke dalam si rahib. Akhirnya si rahib mau saja, setan masuk di situ. Akhirnya menggoda si rahib untuk berzina dengan perempuan itu, yang akhirnya kemudian hamil. Ketika hamil, maka terdengarlah kabar bahwa kedua saudaranya akan kembali. Setan datang lagi, wahai rahib, wahai pendeta, dua saudaranya sudah pulang dari jihad dan mereka selamat. Kalau mereka tahu bahwa adik perempuan yang kau hamili, maka kau akan dibunuh. Kemudian rahib ini pun bertanya kepada setan, apa yang bisa menyelamatkan saya? Maka setan mengilhami agar si rahib membunuh anak wanita dan bayi yang dikandungannya. Maka dibunuhlah, kemudian dihilangkan jejaknya. Kemudian setelah kedua saudaranya datang pada si rahib menanyakan, mana saudari saya, mau saya ajak balik. Kata si rahib, saudari perempuanmu sudah meninggalkan rumah ini sejak lama. Karena yang ngomong rahib pendeta percaya saja.
sedang menuju kemari, dan kamu tidak selamat melainkan kamu harus sujud kepada aku. Kalau kau sujud kepada aku, maka kamu akan selamat dan tidak jadi dibunuh. Maka akhirnya kemudian si rahib pun sujud kepada setan. Ketika sudah kufur, tiba-tiba dua anak muda datang dan akhirnya membunuh si rahib. Sudah kufur, mati akhirnya. Maka Allah pun berfirman, kamasali syaitan id qala al-insani kufur, seperti permisalan setan yang mengatakan kepada manusia, kufurlah kamu. Maksudnya bertanya kepada si rahib, sujudlah kamu kepada aku, suruh kufur. Kemudian dia dibunuh. Ayat ini sebab turunnya seperti ini. Tapi oleh orang Syiah dirubah. Yang dimaksud setan dalam ayat itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaksud manusia adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Rasul disuruh kafir oleh Umar. Ngeri kali orang-orang Syiah ini, khotfidin azan Allah ya. Kata orang Batak, ngeri kali sudah. Khotfidin azan Allah ya. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa ucapan Imam 12 mereka itu lebih utama daripada Al-Quran. Bahwa qaul atau kalam a'immatihim muqaddamun 'ala Al-Quran. Bahwa ucapan Imam 12 yang tadi saya katakan nama-namanya itu lebih didahulukan daripada Al-Quran. Karena mereka mengatakan derajat imamah lebih tinggi daripada derajat nubuwah kenabian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah penyimpangan mereka terhadap Al-Quran. Kemudian bantahannya juga MUI sudah mencantumkan dalam bukunya Al-Quran sendiri. Kemudian halaman 53, penyimpangan paham tentang ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengkafir-kafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan baca ucapan orang Syiah yang dicantumkan oleh MUI Majelis Ulama Indonesia. Nikmatullah Al-Jazairi, ini salah satu ulama Syiah Baghdad, berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhir ayatnya. Menuduh Abu Bakar tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul meninggal. Ini kan tuduhan keji. Bagaimana Abu Bakar dan Umar yang keduanya adalah wazirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua perdana menteri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membela habis-habisan dengan hartanya, dengan jiwanya, dengan waktunya, dikatakan tidak pernah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jahat sekali dia.
tidak terjadi dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Utsman masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di tangan Abu Bakar. Abu Ubaidah bin Jarrah masuk Islam di tangan Abu Bakar. Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perjuangan yang besar membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tidak beriman kepada Rasul, siapa Anda dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kemudian ulama Syiah yang lainnya mulai mengatakan bahwa seluruh sahabat murtad setelah Nabi wafat kecuali 3. Al-Miqdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Masya Allah, membatas. Sepeninggal Nabi SAW ribuan sahabat itu hidup. Tapi kenapa dari ribuan para sahabat hanya 3 orang yang Islam semuanya murtad? Bahkan dalam kitab At-Taharah, pemimpin revolusi Iran Al-Khumaini menyatakan bahwa Aisyah, Talha, Zubair, Muawiyah, dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Lihat dalam tafsir Al-Iyasi dan juga Bihar Al-Anwar dan Al-Hayat Al-Qaul lil Majlisi. Ini ucapan yang menghina, ucapan yang menghina. Kemudian ikhwatiddin azza wa jalla, sebagai bentuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla, tidak sedikit kita Syiah yang membahas pelaknatan sahabat dalam bentuk doa. Salah satunya adalah doa 2 berhala Quraisy. Maksudnya 2 berhala Quraisy siapa? Abu Bakar dan Allah. Allahumma la'an taghutai Quraisy. Mereka mengatakan, ya Allah, laknatlah 2 taghut Quraisy. Sampai demikian. Maka di sini perhatikan, Majelis Ulama Indonesia sudah meringkas secara poin-poin yang sangat bagus tadi. Perhatikan pada halaman 55. Menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai iblis, sebagaimana Abbas Rais, Kermani, kecuali Ali. Kemudian poin yang kedua, menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah merubah teologi Kristiani, sebagaimana dalam risalah Islam tematis dari keluarga Nabi. Kemudian yang nomor 3, melecehkan dan memfitnah Sayyidah Aisyah, tidak pantas menjadi ummul mukminin. Mereka mengatakan apa? Aisyah tidak pantas menjadi ummul mukminin. Bahkan Aisyah dikatakan pezina. Kalau ada wanita-wanita pelacur di Iran, mereka orang-orang Iran mengatakan, "Hai Aisyah, berani berapa Anda?" Jadi wanita-wanita pelacur di Iran, mereka itu dijuluki Aisyah. Bahkan mereka mengatakan ketika Mahdi mereka kelak di akhir zaman dimunculkan Allah, maka pertama salah satunya adalah akan membangunkan kuburan Aisyah dan merajam Aisyah, karena Aisyah tidak sempat dirajam. Kalau Aisyah radhiyallahu anha sedemikian buruknya, tidak mungkin Allah membersihkan Aisyah dari 7 lapis langit sana. Membersihkan nama Aisyah, bahwa Aisyah itu wanita yang suci, tidak berzina. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Aisyah radhiyallahu anha dan tidak menuduhnya. Kalaulah memang Aisyah seorang pezina, tentu Rasul yang paling sakit hati dengan istrinya. Tapi kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakit parah menginginkan untuk berada di pangkuan Aisyah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal pun, Rasul sallallahu alaihi wasallam dikubur di kamar Aisyah sampai hari ini. Bagaimana mungkin orang yang paling mulia Aisyah radhiyallahu anha dikatakan dengan kata-kata kecil? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syiah melaknat orang-orang yang dilaknat Fatimah. Siapa orang-orang yang dilaknat Fatimah?
Sunni Syiah. Kononnya ingin menggabungkan antara ahli sunnah dengan Syiah. Gak mungkin. Dari mana Anda bisa menggabungkan Sunni dengan Syiah? Ajarannya saja berbeda, Qurannya saja berbeda, hadisnya saja berbeda, ijma'nya saja berbeda. Bagaimana mungkin digabung? Susi ya, Sunni Syiah. Kemudian Ibnu Azhar pada halaman 56, para sahabat suka membantah perintah Nabi. Katanya para sahabat suka membantah perintah Nabi. Lagi-lagi kan Jalal yang ngomong, Jalal bin Rahman. Ya, dalam kitabnya Sahabat dalam Timbangan Al-Quran. Sahabat dalam Timbangan Al-Quran. Jelas-jelas Al-Quran mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan syarat mendapatkan ridhonya Allah bagi orang-orang setelah para sahabat adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Syarat mendapatkan keridhaan bagi orang-orang setelah para sahabat adalah mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Bagaimana dalam timbangan kemudian dikatakan para sahabat Nabi SAW suka membantah Rasul, padahal Allah jelas-jelas mengatakan wa ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman, maksudnya para sahabat, apabila disuruh untuk kembali kepada panggilan Allah dan Rasulnya untuk berhukum sesuatu, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bagaimana sahabat membantah? Yang ada kalian orang-orang Syiah membantah para Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabat. Ya. Masyaallah muslimin, tidak benar tuduhan seperti ini. Kemudian para sahabat merubah-rubah agama. Dari mana para sahabat merubah-rubah agama? Yang merubah-rubah agama kalian. Kalian yang membuat hadis palsu. Siapa yang mut'ah 1 kali sama dengan Husain, mut'ah 2 kali sama dengan Hasan, mut'ah 3 kali sama dengan Rasul di surga, mut'ah 3 kali, 4 kali, 5 kali, lebih hebat lagi. Ini tidak ada hadisnya. Ini palsu buatan orang Syiah untuk merangsang orang melakukan mut'ah, perzinahan terselubung. Bagaimana dikatakan para sahabat merubah agama? Bahkan Imam Malik rahimahullah telah pernah mengatakan, lan yasluh akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Kata Imam Malik rahimahullah taala, tidak mungkin jaya umat ini sampai kejayaan dikembalikan kepada kejayaan di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam di zaman para sahabat sama dengan Islam mengambil dari sumber mata air langsung, sehingga masih jernih ajarannya. Bagaimana dikatakan sahabat merubah-rubah agama? Yang ada kalian merubah-rubah agama. Kemudian para sahabat murtad, ya tapi berlindung kepada Allah Azza. Kemudian Ruqayyah yang dinikahi Utsman bukan putri Nabi. Masya Allah, beraninya mereka mengatakan Nabi itu memiliki beberapa putri, salah satunya adalah siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. 2 anak putri ini dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 2 anak putri ini dinikahi oleh Utsman bin Affan, makanya Utsman bin Affan digelari Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 anak putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggalnya Ruqayyah, kemudian dia menikahi Ummu Kulsum. Mereka mengatakan Ummu Kulsum dan Ruqayyah bukan putri Nabi. Kenapa? Karena menikah dengan orang kafir. Mereka mengkafirkan Utsman. Berani mereka itu sampai menuduh bahwa Ummu Kulsum dan Ruqayyah bukan putri Nabi. Ini kan bahaya, sangat bahaya. Kemudian tragedi Karbala merupakan gabungan dari pengkhianatan sahabat-sahabat. Jadi terbunuhnya Husain ibnu Ali itu akibat pengkhianatan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Husain terbunuh. Itulah ikhwan azza Allah. Mereka mengkafirkan para sahabat, bahkan mengkafirkan penghulu para sahabat, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Padahal ikhwan
nikah kalau Ali mengkafirkan Abu Bakar, memberi nama anaknya dari anak orang kafir? Tidak mungkin. Kemudian Ali punya anak wanita namanya Ummu Kulthum. Oleh Ali dinikahkan dengan Umar, dan Ummu Kulthum ini saudari sekandung dengan Hasan dan Husain, dinikahkan dengan Umar. Mungkinkah Umar yang dikatakan oleh orang-orang Syiah kafir, kemudian Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Yang keempat, Aisyah radhiyallahu anha, anak daripada Abu Bakar, Hafsah, anak putri daripada Umar, dinikahkan oleh keduanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikahi dua putri sahabat ini, menikahi Aisyah putri Abu Bakar, menikahi Hafsah putri Umar. Lebih hebat mana Rasul Abu Ali? Lebih hebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Rasul tahu bahwa akan diprediksikan dua orang ini kafir, tentu Rasul tidak akan menikahi dengan Aisyah ataupun Hafsah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam amat mencintai keduanya. Kemudian ikhwatuddin azani Allah wa iyyakum, Abu Bakar dan Umar dikubur persis di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali tidak dikubur di situ. Coba kalau antum ke Mekah ke Madinah, lihat kuburan Nabi, ada 3 kuburan. Abu Bakar, Umar, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kuburan Ali di situ. Tidak ada kuburan Hasan, tidak ada kuburan Husain, tidak ada kuburan imam-imam Syiah satupun. Bagaimana dikatakan Abu Bakar kafir Mekah? Ma'asyiral muslimin, enggak kebayang ajaran Syiah ini sesatnya. Kemudian ikhwatuddin azani Allah wa iyyakum, antum bisa lihat pada halaman 76, penyimpangan paham Syiah tentang kedudukan imam Syiah. Ikhwan, orang Syiah mengganti syahadat dalam rukun Islam diganti dengan wilayah. Wilayah itu artinya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rukun Islamnya orang Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, tapi rukun Islamnya orang Syiah, wilayah, salat, zakat, puasa, dan haji. Makanya lihat syahadatnya orang Syiah. Orang Syiah kalau masuk agama Syiah, syahadatnya begini: asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna aliyan hujjatullah, asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna dzurriyyata Fatimata fil jannah. Kemudian wa asyhadu anna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Nah, itu syahadatnya ini. Syahadatnya orang Syiah seperti itu. Jadi kalau ada orang masuk ke agama Syiah, maka mereka akan mengatakan syahadatnya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah dan hujjah Allah. Aku bersaksi bahwa seluruh keturunan Fatimah imam yang 12 berada di surga. Dan aku bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah finnar, di neraka. Lihat syahadatnya orang Syiah. Salah kaprah gagal-gagal. Ya. Jadi mereka harus memasukkan Ali karena Ali itu bagian daripada wilayah. Dan imam-imam mereka itu, imam 12 mereka itu sama dengan Nabi. Ucapannya maksum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian pada halaman 81, penyimpangan paham Syiah tentang hukum mut'ah atau dikenal dengan kawin kontrak. Perhatikan, saya akan baca sedikit dari tim penulis Majelis Ulama Indonesia Pusat ketika menukilkan beberapa perkataan para ulama. Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh, bahkan akan mendapatkan
Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Ya memang mereka pelacur. Kemudian Nuri Al-Tabrasi, ulama Syiah, menjelaskan bahwa dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia ngaku tidak punya suami. Kemudian ulama besar Syiah Al-Khumaini menjelaskan bahwa boleh melakukan praktek anal seks dengan istri. Kemudian bahkan menurut Khumaini juga nikah mut'ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui. Karena belum bisa digauli, cukup dipeluk saja. Jijiknya ajaran Syiah sampai sedemikian. Sehingga wajar anak-anak muda banyak masuk Syiah di Iran. Jangan-jangan talib Indonesia yang kekerasan di Iran ini karena mut'ah ini kan. Lah, dilecehkan wanita. Syiah sangat melecehkan wanita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lebih jelas lagi untuk lihat pada halaman 85. Sangat bagus sekali buku Panduan Majelis Ulama Indonesia ini merangkum dengan membuat tabel penyimpangan ajaran Syiah dari ajaran Ahlu Sunnah. Nomor 1, rukun Islam. Ahli Sunnah rukun Islam ada 5: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Syiah juga ada 5, tapi membuang syahadat dan mengganti wilayah. Arti wilayah adalah bahwa Ali adalah khalifah sepeninggal Nabi SAW. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah khalifah, maka dia kafir. Kemudian rukun iman. Rasulullah SAW jelas menjelaskan lewat pertanyaan malaikat Jibril tentang apa itu iman. Iman itu ada 6 kata Rasul. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Tapi lihat orang-orang Syiah, rukun iman cuma 5: tauhid, nubuwah, imamah, adil, dan ma'ad. Lain pula dia. Ya. Tauhid menurut orang-orang Syiah Qutbuddin azanillahu wa iyyakum adalah yang dimaksud rububiyah. Jadi tauhidnya orang-orang Syiah itu membawa tauhid kepada rububiyah, tapi tauhidnya ahli sunnah adalah uluhiyah, dan dalam uluhiyah ini terkandung rububiyah dan asma dan sifat. Tapi tauhidnya orang Syiah rububiyah. Sama dengan orang awam ketika ditanya apa sih makna tauhid, mana la ilaha illallah, ya la ilaha illallah Allah yang menciptakan kami, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki. Itu saja pemahaman mereka tentang tauhid. Makanya orang Syiah itu banyak melakukan kesyirikan. Salah satunya adalah meminta-minta di kuburan pembunuhnya Umar Amuluk al-Majusi. Kemudian nubuwah, kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian imamah, imam yang 12 itu, penetapan imam yang 12, terutama Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian al-adl. Al-adl itu karena ini akidahnya Mu'tazilah. Orang Syiah itu sama dengan Mu'tazilah dalam bab qadar. Mereka mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan adil. Allah itu adil. Maksudnya apa Allah itu adil? Maksudnya Allah itu adil ketika seorang hamba melakukan perbuatan, maka Allah belum tahu apa yang dilakukan. Ketika hamba itu melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan itu buruk umpamanya, maka Allah baru tahu. Atau baik, maka Allah baru tahu. Jadi Allah itu mengetahui yang telah dan yang sedang saja. Yang akan terjadi Allah tidak tahu. Itu merupakan keadilan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau Allah tahu dia berbuat jahat, akan berbuat jahat, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, ke dalam neraka, maka zalim Allah. Allah yang menciptakan kejahatan, kenapa Allah masukkan orang jahat ke neraka? Ini zalim, katanya mereka. Maka Allah itu adil, katanya. Dengan cara apa? Mengingkari ilmu Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-ma'ad, ya, tentang al-ma'ad, bahwa nanti orang-orang yang masuk surga itu cuma Ali radhiyallahu anhu dan para pengikutnya Syiah saja, katanya. Jadi kalau antum ingin masuk surga, gabung dengan Syiah. Kalau antum tidak gabung dengan Syiah, anda masuk neraka. Sama dengan orang Yahudi mengatakan lan yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengatakan yang masuk surga kami, katanya orang Yahudi. Nasrani mengatakan kami. Orang Syiah juga sama, kami, katanya. Yang lain itu masuk neraka.
percaya kepada imam bagian daripada rukun iman. Tentang khilafah, ahli sunnah mengakui bahwa khilafah sepeninggal Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tapi mereka orang Syiah mengingkari bahwa khilafah itu yang pantas sepeninggal Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Kemudian persoalan maksum, ahli sunnah menganggap yang maksum itu Nabi. Makanya Imam Malik ketika bersandar di salah satu tiang dari masjid Nabi, kemudian mengisyaratkan jari jemarinya ke kuburan Nabi SAW, kata Imam Malik, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Setiap ucapan manusia diambil dan dicampakkan kecuali ucapan kuburan ini. Maksudnya Rasul SAW. Jadi yang maksum Rasul, tapi orang Syiah mengatakan tidak, yang maksum itu Rasul dan imam 12 mereka. Ucapannya harus wajib diterima karena sama dengan wahyu. Dari mana ini ajaran seperti ini coba? Kalau bukan dari orang Yahudi. Ya. Kemudian sahabat, ahli sunnah melarang tidak boleh mencaci maki sahabat berdasarkan nas Al-Quran, berdasarkan nas hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, jangan masalah sahabat. Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalaulah kalian, seorang dari kalian memiliki gunung Uhud berupa emas, gunung terbesar kota Madinah, kemudian saudara infakkan sehingga penduduk Indonesia ini menjadi kaya raya, dan mereka mengagung-agungkan antum dan mendoakan antum, tetap tidak sebanding pahalanya satu pun, bahkan separuhnya pun tidak dengan pahala para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka berani mencaci maki sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istri Rasul, ahli sunnah sangat menghormati Aisyah, sangat menghormati Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah, kata Imam Zuhri, kalaulah wanita-wanita penduduk Arab plus dikumpulkan dengan wanita-wanita dunia, kemudian ilmu mereka dikumpulkan, ingin menandingi ilmunya Aisyah, ilmu Aisyah tidak tertandingi dengan wanita-wanita selain Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Zuhri, karena saking cerdasnya, karena dia terlahir dari seorang bapak yang sangat cerdas, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita menghormati Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita menghormati dia, tapi orang-orang Syiah menganggap dia pelacur. Katanya orang Syiah, kalau saya dibaca di Facebook mereka itu katanya lonte Arab. La ilaha, sampai dikatakan lonte Arab. Ini kan penghinaan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian tentang Quran, orang ahli sunnah menganggap orsinil, tapi mereka menganggap adanya perubahan. Bahkan orang Syiah mengatakan Quran yang lengkap itu adalah Quran yang langsung ditulis Ali. Jibril datang kepada Fatimah mewahyukan wahyunya, kemudian Fatimah mengejakan kepada Ali dan Ali menulisnya. Maka mushaf yang ditulis Ali dinamakan dengan mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat dari Al-Quran. Hurufnya tidak ada satu pun dalam Al-Quran. Dan mushaf itu akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka untuk mengganti mushaf yang palsu, yang KW-KW ini, yang mushaf Utsmani. Tapi sampai hari ini Imam Mahdi mereka tidak muncul. Bahkan orang-orang Irak, mereka menunggu-nunggu di Sirdap, satu tempat di gua yang sudah ditutup lubangnya dengan semen, kemudian digedor-gedor, ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi. Itu teriaknya orang-orang Syiah di pintu Sirdap itu. Ya bagaimana akan keluar? Oh, pintu Sirdap itu kecil lubangnya seperti ini, cukup tikus masuk. Tak mungkin orang keluar dari lubang yang sangat kecil. Dan belum tentu juga ada orang di dalam gua itu. Karena ternyata mereka membuat cerita fiktif bahwa Imam Mahdi ketika masih bayi, karena takut dibunuh maka disembunyikan di Sirdap di gua itu, kemudian ditutup guanya. Boleh jadi udah mati di situ. Kemudian dikatakan bahwa dia akan ditidurkan dan akan dewasa dalam tidurnya dan kelak akan muncul sebagai Mahdi. Dan ini mustahil, tidak mustahil. Buktinya Ashabul Kahfi bisa tidur.
berusaha untuk menyamakan Syiah dengan Sunnah. Bahwa Syiah dengan Sunnah itu katanya berbeda dari segi furu'iyah saja. Jahil dia. Dia mengatakan bahwa perbedaan Syiah dengan Sunni itu dalam masalah furu'iyah katanya, dalam masalah fikih. Bahwa mereka punya mazhab sendiri namanya mazhab Zaidiyah. Ya, ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Zaidi. Ini mazhabnya Syiah. Dia mengatakan bahwa perbedaan orang Syiah dengan orang Sunni itu dalam bab fikih saja. Dalam bab fikih gimana? Qurannya berbeda, hadisnya berbeda, keyakinannya berbeda. Coba Pak Ustaz, lihatlah buku Syiah, jangan asal nyelentuk saja sentilan-sentilun gak keluar. Ya. Qadribina azani Allah wa yakum. Kemudian bicara tentang surga dan neraka. Surga diperuntukkan bagi orang-orang taat kepada Allah dan Rasulnya. Neraka diperuntukkan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Syiah mengatakan surga diperuntukkan orang-orang Syiah saja, dan neraka diperuntukkan orang-orang Sunnah. Sembarangan. Ya. Kemudian lihat, antum bisa dilihat pada halaman 90 bukti bahwa potensi konflik Syiah dan Sunni di Indonesia ini memang terjadi. Lihat pada tahun 2000, tepatnya 14 April, terjadi pembakaran pondok pesantren Al-Hadi, Desa Prokok, Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Insiden ini mengakibatkan 3 rumah hancur, 1 mobil dirusak, 1 gudang material bangunan dibakar. Kepala Humas Pemda Batang, Agung Prasetyo, mengatakan sebenarnya keberadaan pondok pesantren Al-Hadi itu sudah dilarang oleh Kajari Batang dengan surat tertanggal 3 April tahun 2000. Larangan itu berdasarkan permintaan masyarakat yang tidak menghendaki adanya aliran Syiah. Jadi memang masyarakat kita menentang ada mereka sejak dulu, karena tidak sesuai dengan ajaran kita. Kemudian demo anti Syiah di Jawa Timur, yaitu pada 24 Desember tahun 2006, sehingga menghancurkan 3 rumah, 1 musola, dan 1 unit mobil milik ketua Ijabi setempat. Ini akibatnya memang masyarakat yang tidak suka keberadaan Syiah. Ijabi itu ikatan Syiah ini. Kemudian pada tanggal 9 April 2007, Syiah di Desa Karangganyang, Kecamatan Ngombe, Kabupaten Sampang, Madura, ketika akan menggelar peringatan Maulid Nabi SAW, ditentang oleh kelompok Aswaja yang berusaha membubarkan acara tersebut. Masa Aswaja adalah penduduk lokal plus daerah lain, yaitu Batu Biru, pimpinan Ustadz AA, Sumeneb, Waru, dan ASEAN. Artinya ini baru-baru ini. Ya. Ini dahulu 2007 ya, sekitar lewat beberapa tahun kebelakang. Antum sudah tahu kabarnya tentang konflik Syiah di Madura. Kemudian pada tanggal 20 April
penulis Majelis Ulama Indonesia ini menyebutkan tentang beberapa gembok-gembok Syiah baik yayasan-yayasannya, kemudian lembaga Syiah di beberapa tempat seperti Jabodetabek, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Jawa Timur, ya, dan begitu seterusnya sampai ke Bandung, sampai ke Jawa Barat, dan hampir seluruh disebutkan di sini tentang yayasan-yayasannya, penerbit bukunya tempat sendiri, termasuk juga alamat situs dan web dan blognya, kemudian radio TV Syiah juga, lembaga penerbitan Syiah Indonesia juga disebutkan bagus sekali. Dan ini hasil penelitian dan jerih payah saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, telah membukukan buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Yang terakhir kita akan baca pada halaman 133 tentang fatwa dan pernyataan ulama Indonesia tentang hakikat dan bahaya Syiah. Pada halaman 133. Yang pertama, fatwa Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Ini pendiri siapa? Nahdlatul Ulama dan juga pahlawan nasional. Saya langsung baca teks Indonesianya. Kalau baca Arabnya terlalu lama. Di antara mereka, kata beliau, juga ada golongan Rafidhah, maksudnya Syiah, yang suka mencaci Sayyidina Abu Bakar dan Umar, membenci para sahabat Nabi dan berlebihan dalam mencintai Sayyidina Ali dan anggota keluarganya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Lihat bagaimana ulama kita Hadrah Syekh Hasyim Al-Asy'ari, beliau membela sahabat yang dicela oleh orang-orang Syiah. Ya. Dan antum bisa baca secara keseluruhan. Kemudian pada halaman 138, Profesor Dr. Hamka atau Buya Hamka, pahlawan nasional, tokoh Muhammadiyah dan ketua umum MUI pada tahun itu, beliau mengatakan kita di Indonesia ini adalah golongan Sunni. Jelasnya ialah bahwa dalam menegakkan akidah kita menganut paham Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Di dalam amalan syariat Islam kita mengikuti mazhab Syafi'i terutama dan menghargai juga ajaran-ajaran dari ketiga imam yang lainnya, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menilik kesemuanya itu, dapatlah saya, kata beliau, sebagai ketua Imam Majelis Ulama Indonesia atau sebagai pribadi menjelaskan pendirian saya sehubungan dengan revolusi Iran. Satu, sesuai dengan preambul dari UU RI, saya simpati atas revolusi yang telah berlaku di negeri Iran. Saya simpati karena mereka telah menentang feudalisme kerajaan Syah yang tidak adil. Dua, karena ternyata bahwa revolusi Islamnya ialah berdasarkan mazhab Syiah, maka kita tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri orang lain. Dan saya pun tetap seorang Sunni yang tidak perlu berpegang pada pendapat orang Syiah dan ajaran-ajaran Ayatullah Al-Khumaini. Hamka sendiri berlepas diri. Saya dilihat dalam artikel Buya Hamka Majelis Ulama Indonesia, bicara harian umum Kompas pada tanggal 11 bulan 12 tahun 1980. Kemudian yang ketiga, Dr. Muhammad Nathir, pahlawan nasional, mantan Perdana Menteri Indonesia juga, dan pendiri Dewan Dakwah atau DDI Indonesia. Semenjak permulaan tahun 80 mulailah berdatangan kitab-kitab mengenai aliran Syiah dalam bahasa Arab melalui beberapa alamat di Jawa Tengah, yaitu ketika terjadinya revolusi Iran. Kemudian Jawa Timur dan beredar dari tangan ke tangan, para alim ulama kita tahu, tapi diam. Sementara itu mulailah terbit buku-buku dan brosur tentang aliran Syiah dalam bahasa Indonesia. Ada berupa karangan sendiri, ada yang berupa terjemah dari buku-buku Inggris, diterbitkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, serta mendapat pasaran pembaca yang luas juga, terutama di kalangan angkatan muda. Selangkah lagi kelompok-kelompok dari kalangan mahasiswa dan pelajar-pelajar kita sudah mulai ziarah ke Teheran melalui Kuala Lumpur dan New Delhi. Sekalipun peperangan Iran
kita menyusun suatu delegasi yang cukup kuat waktu itu, termasuk Rais Am NU Kiai Haji Ilyas Ruhyat, almarhum Kiai Haji Azhar Bashir, Ketua Umum Muhammadiyah dari Yogyakarta. Beliau masih hidup waktu itu. Saya sendiri dari Majelis Ulama, kita berkumpul di sana bersama seluruh ulama dari Malaysia, Singapura, di Brunei. Kita mengadakan seminar, namanya seminar akidah. Ini bukunya masih saya simpan. Jadi semua berikrar pada waktu itu, delegasi dari 4 negara, bahwa kita harus menyelamatkan kawasan tanah air kita ini dari akidah penyimpangan. Ada 2 keputusan waktu itu. Ijma'nya ulama-ulama 4 negara ini. Yang pertama, kita Sunni, ahli sunnah wal jamaah, baik Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, adalah Sunni. Kita bukan Syi'i, bukan Syiah. Jadi ikhwatuddin azani Allah, tokoh-tokoh negarawan kita sudah berbicara masalah ini. Bagaimana kita ketinggalan zaman, tidak bicara akan bicara. Kalau mereka tidak mengaku Islam, terserah. Kalau mereka ajaran sendiri, Hindu, Buddha, terserah. Lakum dinukum waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agama kami, agama kami. Tapi kita marah ketika mereka mengatakan bahwa kami bagian daripada Islam, sementara mereka merusak Islam. Makanya kita akan bicara di sini. Kalau mereka mengatakan agama kami Syiah, terserah kalian. Tapi ketika mereka kami bagian dari Islam, bagaimana kita katakan Anda bagian dari Islam? Kalau Al-Quran Anda berbeda, Sunnah Anda berbeda, ijma Anda berbeda, Anda mencaci maki sahabat, Anda mencaci maki Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan begitu seterusnya. Maka kita akan senantiasa bicara dan bicara. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatuddin azani Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan buku yang sangat bermanfaat ini antum bisa sebarkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang belum paham. Sebelum Syiah masuk pada mereka, antum masuk dulu pada mereka, sehingga mereka bisa mewaspadai tentang penyimpangan Syiah di Indonesia, sebagaimana arahan dari buku panduan Majelis Ulama Indonesia yang ditulis oleh tim penulis MUI Pusat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwatuddin azani Allah wa iyyakum. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, terlalu keras dan lain sebagainya, inilah saya, dan saya minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahaladzim. Kemudian minta maaf kepada saudara yang mungkin ada kata-kata saya kurang baik sehingga menyentuh hati saudara sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Kalau memang ada kesalahan, maka ini dari saya pribadi. Akhirnya insyaallah beberapa waktu ke depan, sebelum saya tutup, mungkin ada tanya jawab atau ada pengumuman dari Pak Erwan, silakan. Terserah. Mungkin kalau udah malam apa ada tanya jawab ya? Kalau ada tanya jawab, Ustaz siap untuk menjawab. Kalau tidak ada, kita tutup saja. Tutup saja. Kalau gitu, silakan Ustaz. Iya. Iya, karena sudah malam dan malam juga. Insyaallah kita dakwah Syiah ini akan berlanjut dari satu masjid ke masjid yang lainnya selama 2 pekan. Alhamdulillah kita sudah dikirimi oleh MUI Pusat
langsung dari pusat sekitar 1.000 lebih buku ini, ya, dan kita tinggal mengganti transportasinya saja. Jadi kita ingin menyebarkan ke tengah masyarakat kita sebagai pengamalan firman Allah Azza wa Jalla, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan sebagai pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, agama nasihat. Jadi kita tidak benci kepada orang-orang yang masuk pada Syiah, tapi kita benci kepada ajarannya. Dengan membantah mereka itu karena rasa sayangnya kita kepada mereka supaya mereka mendapatkan hidayah yang hak, itu saja. Kita kasihan mereka